Halo Tribuners, berjumpa di acara Ngopi Surup di mana kita akan ngobrol hangat bersama tokoh-tokoh inspiratif dari berbagai daerah. Kali ini bersama saya Elsa Elningtyas. Tribuners yang warga Boyolali nih, mana suaranya? Karena saat ini kami sudah berada di Kabupaten Boyolali dan sudah duduk di samping Elsa, narasumber yang luar biasa, inspiratif dan juga membawa banyak perubahan untuk kota Boyolali. Nah, kita sambut dulu narasumber untuk kali ini yaitu Bapak Seno Samodro. Halo Bapak, selamat siang. Selamat siang. Pak Seno, gimana nih kabarnya hari ini? Baik. Oh, saya boleh share dulu sama masyarakat Boyolali? Boleh, monggo. Satenane aku orang ngapusi, isih tresno Boyolali, salam peace. Wah, tepuk tangan dulu, boleh. Keren. Wah, Pak Seno, jago nyanyi ya ternyata ya. Ini baru pertama kali Elsa narasumbernya langsung nyanyi gitu, baru berapa menit pertama gitu ya. Luar biasa sekali Bapak. Ini kayaknya suka sama musik ya Pak, atau gimana nih? Ya seneng aja. Seneng aja, apalagi langsung membawakan lagunya bertema Boyolali banget nih. Tribuners yang warga Boyolali gimana nggak bangga gitu ya. Luar biasa sekali Bapak. Baik, Bapak Seno Samodro ini merupakan mantan Bupati Kabupaten Boyolali, betul nggih Pak? Beliau menjabat selama 2 periode dan terima kasih banyak Bapak sudah menjamu kami dengan baik di Kabupaten Boyolali. Ini asri banget kotanya, dingin juga, beda sama Semarang ya, Semarang agak panas nih. Gitu Pak. Baik Pak, kami kedatangan ke sini ingin mewawancarai Bapak mengenai profil Bapak nih. Ini banyak banget prestasi yang Bapak torehkan khususnya untuk Kabupaten Boyolali seperti itu. Boleh nggih Pak? Jadi siap-siap Elsa interogasi gitu ya. Baik. Mungkin boleh diceritakan terlebih dahulu Pak Seno ini kegiatannya belakangan ini apa nih Pak? Kesibukannya apa setelah tidak menjabat lagi sebagai bupati? Setelah saya pensiun, saya ya kembali ke hobi. Musik, sepak bola, film, ya seputaran itu. Dan tentu pesta-pesta kecil lah, dari satu tempat ke tempat lain. Kita ngeband sendiri, nyanyi sendiri, kita nikmati satu komunitas. Hanya itu, enggak. Wah, roadshow ya Pak istilahnya ya. Keren banget ini. Oh iya Bapak, ngomong-ngomong ini udah ada kopi yang cukup menarik nih. Bisa Bapak unjuk kalau misalnya di tengah-tengah wawancara ini. Jadi kita santai aja Pak gitu. Oke. Suka kopi kan Pak? Ya, dikit. Aduh, penikmat senja. Baik Pak. Oke, ini juga ada beberapa kegiatan menarik yang ternyata Pak Seno lakukan setelah tidak menjabat seperti itu nggih. Kalau Pak Seno sendiri awal mulanya terjun ke dunia politik itu seperti apa Pak? Mungkin boleh diceritakan. Kat atau buah jatuh tidak jauh dari pohonnya. Memang bapak saya dari politik, sehingga soal politik ya saya sudah makanan sehari-hari. Bayangkan bapak saya tahun 1955 sudah ketua PNI Boyolali. Kemudian tahun 1982 menjadi ketua PDI Boyolali lah, ya sudah saya ya jalurnya itu ya ngikut aja. Mengikuti jejak ayahanda seperti itu iya. ya. Oh, oke. Tapi pernah terpikirkan mungkin Pak, pas lagi dulu terjun ke dunia politik, pernah terpikirkan untuk menjadi orang nomor 1 di Boyolali kah atau gimana? Belas ya orang ya. Waduh. Mikir bayang kewe ya rawani ya. Jangan merendah dong Pak. Ya itu berawal karena saya kerja di luar negeri. Karena pulang ke Indonesia hanya 40 hari, sudah selama 40 hari itu ketemu teman-teman, hobi ini njajak ke. Nah terus saya terkenal lomo gitu loh lah. Terus nggak tahu, ngerti-ngerti dicalon ke wakil bupati. Jadi calon ke bupati, jadi calon ke bupati nih, jadi ya begitu aja, mengalir aja. Bermula dari tongkrongan ya Pak berarti? Iya, dari komunitas ke komunitas itu ya hubungannya baik gitu aja. Luar biasa. Tadi sempat disinggung balik ke Indonesia 40 hari, maksudnya gimana nih Pak? Cutinya kan cuma 40 hari dibatasin. Cuti apa nih kalau boleh tahu, mungkin boleh diceritakan? Saya waktu kerja di kedutaan besar, tapi juga seorang jurnalis, kebetulan spesialis sepak bola. Jadi saya udah keliling dunia karena jurnalisnya.
Tapi keliling dunianya ya urusannya sepak bola. Dari stadion satu ke stadion Iya, lain ke ya. stadion. Saya setiap kali ke suatu negara pasti yang saya lihat pertama adalah stadionnya. Oh, yang paling berkesan stadion mana nih? Menurut saya waktu itu saya yang paling menang namanya Stade Louis II. Itu artinya stadion di Monaco karena dikelilingi mall gitu loh. Waktu itu aneh bagi saya gitu. Tapi kapasitasnya cuma 22.000 stadion itu. Tapi penduduknya 30.000. Jadi kalau nonton bola kotanya sepi. Oh gitu ya? Ya waktu itu seperti itu. Tapi bagi saya ini menarik. Gitu. Iya. Nah, kemudian dari perjalanan itu, traveling dan sebagainya, saya melihat sesuatu yang unik. Nah itu semampu saya bangun di Boyolali. Jadi, diterapkan di Boyolali? Iya, saya bangun. Bagaimana sih Paris begitu menarik? Oh, ternyata setiap sudut jalannya ada sesuatu yang artistik. Ya udah, itu kita contek aja, tapi bukan ide-ide yang sederhana. Jadi cita-cita saya Boyolali menjadi kota kecil yang seksi, nyaman dikunjungi, nyaman ditinggali untuk everybody. Apa artinya? Everybody ya tidak boleh membedakan ras, suku, dan agama. Oh, baik. Kira-kira begitu. Jadi begitulah. Saya di sini bangun, wah ikonnya udah banyak sekali. Ya intinya cuma satu waktu membangun itu, mendengarkan. Jadi rakyat maunya apa kita dengarkan. Lawang rakyat ki sing dijaluk ki ya sederhana. Dalane apik ya sudah, jalannya dibangun yang lebar, yang bagus, rakyat seneng gitu. Iya. Menyenangkan hati rakyat ternyata bermula dari jalan yang rapi. Iya, pasti ya. Jalan. Oh, baik. Tapi apakah itu yang membuat Pak Seno waktu itu meraih Top Regent of the Year 2017? Itu semacam penghargaan bupati terbaik ya saat itu? Itu kiatnya atau gimana nih? Ada kiat lain kah? Atau gini, rahasianya apa? Karena disumpah untuk melayani masyarakat, makanya dengarkan suara rakyat. Vox Populi, Vox Dei, artinya suara rakyat adalah suara Tuhan. Nah, dari suara rakyat itu muncullah inovasi-inovasi yang bisa diterapkan dan itu mengena di hati rakyat. Jadi ya kuncinya itu untuk menjadi pemimpin menurut saya ya. Banyak jalan menuju Roma. Nggak boleh seorang pemimpin memaksanakan menuju Roma yang terbaik lewat New York. Boleh. Nggak boleh memaksakan harus lewat Kaligawe. Nggak boleh ya. Mau lewat Gombel, mau lewat Pandanaran. Banyak jalan menuju Roma. Nanti rakyat yang menilai hasil kinerja kita itu berkenan di hati rakyat enggak. Masuk akal. Ini filosofi yang bagus, Pak. Oh, gitu. Jadi ini salah satu achievementnya Pak Seno selama menjabat sebagai Bupati Boyolali, seperti itu ya. Tapi ada penghargaan lain juga nih, Tribuner. Selain Top Regent of the Year, saat Pak Seno menjabat sebagai Bupati Boyolali, Boyolali juga meraih predikat sebagai pemerintah daerah dengan kinerja dan tata kelola baik dalam acara Anugerah Pandu Negeri tahun 2017 juga ya Pak itu waktu itu. Apakah sama kiatnya untuk mencapai prestasi ini? Kalau di dalam bahasa agama itu sebenarnya hanya satu kata. Apa itu? Amanah. Ya, jadi pemimpin yang amanah. Jadi waktu dulu kampanye janjinya apa, itu diwujudkan. Mesti rakyat seneng gitu loh. Lah biasanya kalau mau menang pilkada butuh duit 20 miliar. Lah nanti yang dipikir bagaimana cepat kembali modal atau BEP, remuk rakyate gitu loh. Ya ngono ya ngono ning aja ngono. Lah ya kelemahan tata kelola pemerintahan di Indonesia itu sebetulnya itu.
gitu. Kowe dadi wali kota sing mau pikir piye carane kembali modal, rakyat menunggu visimu ternyata sing dinteni mikire beda. Ya wis genah mesti jawabane kecewa dan kecewa. Betul. Ternyata jangan langsung pemikiran cuan gitu ya Pak, langsung harusnya rakyat dulu yang utama, seperti itu ya. Masuk akal. Baik, itu tips bagi Tribuners yang mau mencalonkan diri sebagai pemimpin di kotanya atau di daerahnya. Pak Seno sudah memberikan tipsnya, amanah Tribuners. Baik, kemudian nih, Pak Seno ketika resmi turun dari jabatan sempat berkata tidak ingin kembali ke dunia politik. Kenapa ini? Ya, pengen roadshow aja kah atau gimana? Saya sudah, kalau dihitung sama wakil bupati kan sudah 3 periode 15 tahun. Periode yang kedua bupati aja kan saya sebetulnya udah nggak mau, capek Mbak. Mikir rakyat, lah aku ya pengen yang-yangan, pengen golek bojo ayo. Nah, guru pengen healing ya Pak? Semangane telo, mikirin negara, ayo yo. Tapi ya itulah saya, setelah saya pensiun ya saya nikmati hidup ini, karena kata orang hidup ini indah. Dan semakin mempersiapkan kita menikmati itu ya hidup serasa lebih berwarna. Mungkin ada harapan Pak Seno terhadap Pak Said Hidayat yang saat ini menjabat sebagai Bupati Boyolali, Pak? Ya, Said Musahi kalau saya manggil, Muhammad Said Hidayat ini salah satu kader terbaik saya. Dulu ketua tim sukses. Saya bangga dia jadi bupati. Semoga jadi bupati yang hebat. Amin. Dan saya optimis. Karena waktu saya bangun cuma 300 miliar. Sekarang Musa ini bisa bangun sampai 500 miliar. Berarti Boyolali akan lebih cepat bersolek, kira-kira begitu. Itu harapan besar saya. Jadi semoga ya lakukanlah dengan baik. Ini semua ini untuk rakyat. Ya, luar biasa. Mungkin ada program-program dari Pak Seno yang saat ini berlanjut di Boyolali? Ya, kalau di visi misi bupati yang sekarang memang mau meneruskan. Ya saya dengan bangga kalau ide-ide saya diteruskan siapapun, apalagi kaum milenial, tentu saja saya akan semakin bangga. Dan jangan lupa saya mempersiapkan Boyolali itu dengan Smart City. Artinya kalau dulu namanya kabel laut, kalau sekarang namanya fiber optik. Ini saya keluar 100 miliar. Jadi di Boyolali blank spot itu makin nggak ada gitu, makin tipis karena dan ini satu-satunya di Indonesia loh. Mohon maaf, Semarang aja belum gitu. Aduh, kita udah masih ketinggalan di Semarang. 100 miliar kira-kira 7 tahun yang lalu. Jadi waktu itu saya kampanyenya begini. Sok nek aku tadi bupati, kowe nelpon ke seluruh dunia 24 jam non-stop gratis. Jadi ini ya wifi kuwi. Aduh, di Boyolali saya pasang wifi. 100 miliar Mas. Wow. Jadi orang nggak kaget kalau nanti melintas Boyolali itu panjangnya hampir 80 sampai 100 km itu nyaris nggak ada blank spotnya karena memang sudah connect. Di sinilah proyek fiber optik pertama di Indonesia. Diterapkan di satu kota, di satu wilayah. Iya, jadi di sini di tempat-tempat basicnya itu Rita itu ngerti dulu yang ngerancangkan dia. Tiap kecamatan itu dikasih 10 juta giga. Terus di ikon-ikon Boyolali kita pasang semua itu. Main wifi-nan 10.000 orang di situ, ya tetap kenceng gitu. Sanggup ya, tetap sanggup wifi ya. Nah itulah, karena smart city, green city, yang satunya apalagi lali aku suwe rada bupati tadi lali. Berarti ini nggak ada cerita susah sinyal gitu ya di Boyolali. Nggak ada. Enak nih, ini yang para milenial mungkin kalau minat pindah ke Boyolali gampang di sini sinyalnya. Nanti boleh dites begitu berkunjung ke Boyolali. Menarik sekali ini. Ini mendukung generasi 4.0 gitu ya. Baik. Keren-keren Pak. Mungkin saya
pindah ke sini dulu biar internet kenceng. Baik, kalau Pak Seno melihat perkembangan Kabupaten Boyolali ini seperti apa Pak kira-kira setelah tidak menjabat lagi? Saya seneng bupati yang sekarang lebih fokus, dananya lebih gede sehingga nanti makin Boyolali makin bersoleknya makin seksi lah artinya. Saya tidak ingin menggagas Boyolali jadi metropolitan. Oh, bukan itu. Kita tetap menjadi kota yang kecil yang ya itu tadi. Everybody tertarik gitu. Karena bersih, karena rapi, karena indah, ya segalanya, dan anginnya sepoi-sepoi, nggak panas. Setuju. Ini blazeran juga tetap anginnya sepoi-sepoi loh, Tribuners. Keren banget. Baik, Pak Seno, tadi kan di awal sempat disinggung mengenai Pak Seno juga melakukan kegiatan bermusik, roadshow. Bapak mau serius berkecimpungkah di dunia musik atau ini sekadar hobi Oh atau gimana? enggak, itu hanya sekedar hobi. Kita main band juga kita nikmati satu komunitas kok, rata-rata itu komunitasnya cuma 30 orang. Kita sewa bis. Oh, tapi terakhir kita sempat sewa pesawat ya. Wah. Ke Jambi kita. Saya jadi tutor soal menjadi bupati yang baik, menjadi kader PDI yang baik. Nah, di mana-mana laris manis, tinggal ngundang aja. Nah, kalau diundang itu mestinya dapat duit, saya malah nombok karena ya Buat sewa harus pesawat ya nyewa Pak. pesawat aja udah berapa. Baik. Oh iya, kegiatannya di Jambi. Jauh juga ya Pak sampai ke Ya nggak sana? hanya Jambi, ke Bali, kemana aja. Biasanya yang PDI-nya kuat, ngundang saya sebagai pembicara, kira-kira gitu. Oh, oke. Itu keren tuh, jadi mengikat tali silaturahmi antar wilayah seperti itu ya. Itu jalan-jalan juga tuh sekalian traveling. Iya. Iya, baik. Ini dengar-dengar nih, selain bermain musik, Pak Seno juga punya film biografi katanya nih. Mungkin boleh diceritakan? Ya, biografi ini ya idenya dari anak-anak muda yang kreatif gini. Dia komunitas kamera, foto, terus membuat ide itu gimana Pak kalau perjalanan hidup Bapak kita bikin film biografi. Ya sudah. Akhirnya walaupun durasi film itu hanya 26 menit ya, ini siapapun bisa menikmati tinggal membuka di YouTube. Ya itu aja, saya senang mewadahi anak-anak yang kreatif itu untuk menyalurkan bakatnya, ide-ide apa gitu, saya tinggal mendukung aja. Oh iya. Mereka yang kreatif, bukan saya yang kreatif. Ah masa Pak, Bapak kan juga pasti penggagasnya tuh, ya nggak? Judulnya The Last Samudro. The Last Samudro ya itu ngekor filmnya Tom Cruise itu, The Last Samurai. Ya, ini kepleset sidik The Last Samudro. Kepleset gitu. titik. Baik. Bisa disaksikan di YouTube seperti itu ya. Oke, baik. Nanti langsung bisa Tribuners kepoin di YouTube-nya. Di YouTube-nya Pak Seno Samudro ya. Ya. Baik, nanti Tribuners langsung aja buka di YouTube, cari channel Seno Samudro gitu. Baik. Keren, jangan lupa subscribe gitu ya Pak. Like, comment, subscribe. Oke. Baik. Kemudian nih, mengenai Boyolali lagi. Kabupaten Boyolali ini kan sangat kental dan kaya dengan budaya lokalnya. Bagaimana Bapak bisa mendorong Kabupaten Boyolali untuk mengembangkannya, mengelolanya? Itu seperti apa Pak? Ya berasal dari ide-ide yang kreatif dan saya dulu waktu kerja di Paris tuh suka melayani begitu. Waktu itu menerima rombongan seni dan budaya dari Indonesia, kemudian keliling di Eropa lah, saya jadi makin tahu sehingga saya potensi Boyolali untuk khusus budaya ini tiap tahun saya tampilkan ke seluruh dunia. Ternyata nggak mahal, paling hanya 1 sampai 2 miliar per tahun saya anggarkan, ya, alhamdulillah sampai 7-8 kali berturut-turut itu. Oh, lumayan ya. Ya, sambutannya sangat luar biasa. Oh iya, 7-8 kali loh. Itu nggak cuma hitungan sedikit. Itu 7-8, wow, keren, luar biasa Pak. Oke, tapi ini apakah terinspirasi juga dari anak-anak muda kreatif yang tadi Bapak sebutkan? Waktu itu saya masih menjabat itu didampingi 26 IO. Lah sebetulnya yang ide-ide yang kreatif ya dari IO ini. Saya tinggal duitin aja.
Tinggal duitin. Kita Oke. wah anjing gitu udah ke seluruh dunia. Lah yang paling hebat ya salah satunya BRF ini, Boyolali Rock Festival tuh followernya lebih dari 800.000. Dan rencana nanti bintang tamunya dari Malaysia, Australia, Singapura, Vietnam, kita undang setahun sekali. Sudah saya anggarkan tapi karena corona ya sudah, kegiatannya nggak boleh. So ada so ya sudah, 4 tahun saya anggarkan ya nihil, nggak ada kegiatan. Ya sayang banget ya, kita juga nggak menduga atau ada pandemi seperti itu ya. Baik Pak, kemudian tadi juga sempat disinggung Pak Seno sempat jadi jurnalis, khususnya jurnalis sepak bola nih. Memang ada interest ke sepak bola kah atau gimana ini? Ya sejak kecil saya suka sepak bola. Jadi nggak tahu kalau nonton sepak bola itu seneng gitu loh. Dan ya itulah, ya orang mencintai sepak bola itu orang gila. Mestinya saya, kalau di Semarang kan PSIS, kalau di Boyolali kan Persebi. Saya keluar duit untuk Persebi itu melebihi duit yang saya kasihkan pada istri saya dulu. Gitu. Jadi kalau istri saya marah ya wis wajar wae gitu. Ya, tadi orang gila kan, orang senang sepak bola itu orang gila. Nomboknya ratusan juta bahkan miliaran. Dan dengan senang hati mengeluarkan uang untuk tim kesayangan ya. Karena seneng guys, gimana hobinya itu. Baik. Ini Piala Dunia dukung siapa nih Pak? Ya pasti negeri kedua saya, Prancis. Saya tinggal di Prancis 13 tahun. Ya otomatis, ya makanya saya tidak objektif kalau sepak bola dunia karena hati saya sudah jatuh ke Prancis, jadi ya suka ndak suka dukungnya Prancis. Negara kedua ya, negara kedua. Baik, berapa lama Pak di Prancis waktu itu? Ya 13 tahun lah. Oh, cukup lama ya, ini lancar nih pasti bahasa Prancisnya. Bahasa saya lancar, ya karena kan jurusan saya sastra Prancis. Ya, cukup menjawab. Baik. Oke, 13 tahun di Prancis, udah tamat itu kayaknya, muter-muter Menara Eiffel ya. Baik Pak, ini mungkin pertanyaannya udah mulai habis, tapi kita ada games nih Pak. Ya. Gak apa-apa ya, kita main games kecil-kecilan biar agak seru dikit gitu. Nama gamesnya This or That. Jadi Pak Seno boleh memilih satu di antara dua pilihan yang Elsa berikan, tapi Pak Seno harus menjawab secara cepat. Ya. Jadi misalnya Elsa kasih pilihan merah atau biru, Pak Seno harus pilih salah satu. Gitu. Oke, udah siap? Baik. Yang pertama, tradisional atau modern? Tradisional. Partai atau rakyat? Rakyat. Pendidikan atau kesehatan? Kesehatan. Waduh, agak mikir tuh. Baik. God Bless atau Guns N' Roses? Yo, God bless. God Bless, oke. Film atau lagu? Lagu. Wah, ini menarik nih, nanti Elsa tanyain kenapa milih lagu. Wisata alam atau buatan? Alam. Oke. Musisi atau politikus? Politikus. Baik. Soto atau tengkleng? Soto. Oke. Nasionalis atau religius? Nasionalis. Berikutnya, buruh atau investor? Investor. Oke. Birokrat atau pengusaha? Birokrat. Kemudian, wayang kulit atau film? Film. Waduh, kenapa nih? Nanti boleh ditanyakan juga nih. Semut hitam atau rumah kita? Semut hitam. Waduh. Jurnalis atau politikus? Politikus. Baik. Sepak bola atau musik? Sepak bola. Sepak bola ya, tepuk tangan dulu, keren banget. Kenapa ini kok lebih memilih sepak bola? Kenapa? Ya seneng aja sepak bola. Walaupun musik juga seneng, tapi kan nggak bisa main melodi keyboard. Oke. Tadi film atau lagu juga pilih lagu. Kenapa? Ya kan lagu bisa dilakukan di kamar mandi, di baik. Alasannya cukup simpel ya, dan ternyata relate dalam kehidupan sehari-hari Tribuners. Oke, tadi musisi atau politikus lebih pilih politikus. Kenapa ini?
Karena dengan politikus bisa menyalurkan ide-idenya yang bermanfaat untuk masyarakat. Oh ya, sama-sama berkarya juga Iya. ya. Baik, baik. Wayang kulit atau film tadi pilih film. Kenapa nih? Guru kedua saya setelah sekolah itu adalah Hollywood. Oh. Jadi saya maniak film. Sehari bisa nonton 3 sampai 4 film. Oh, banyak juga ya. Sutradara favoritnya siapa nih? Ya banyak. Banyak ya. Udah pernah main ke Hollywood, Pak? Saya ke Amerika belum pernah. Semoga one day gitu ya. Jalan-jalan ke California. Ya, Amin. Ya. maybe. Maybe. Baik. Pak Seno, terima kasih banyak atas kesempatannya sudah berkenan untuk diwawancarai. Semoga sukses terus dan Pak Seno sehat-sehat terus dan tetap berkarya ya Pak di luar sana. Baik. Terima kasih banyak Bapak. Sehat selalu. Sami-sami. Ya, Tribuners, sekian untuk Ngopi Surup kali ini. Jangan lupa untuk saksikan Ngopi Surup lainnya hanya di channel YouTube Tribun Jateng. Saya Elsa Elintias, pamit undur diri. Sampai jumpa.